kita bisa fokus melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan apabila secara finansial kita itu sudah sudah nyaman. Ibu-ibu kalau nggak didukung bapak-bapak kan ya kita nggak bisa ya mau konsen gimana ngurusi masyarakat. Pulang-pulang bapaknya merengut. Iya, piringnya pecah kabeh. Tapi kadang orang-orang tuh nggak tahu gender itu apa. Nah, gender itu biasanya lebih diartikan sebagai laki-laki perempuan. Ya gitu aja seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu. Gender itu kan sekarang kan luas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten Mbak Novita Safitri. Sonten ugi Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore ini Mbak, panggilannya Mbak sinten jenengan? Mbak Vita atau Mbak Novita? Mbak Vita bisa. Oh nggih. Dari namanya mungkin Mbak Vita ya. Terima kasih Mbak Vita, sore ini jenengan bisa menyisihkan waktunya untuk hadir di rumah Babe ini. Biasa kita untuk bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol santai. Siap. Alhamdulillah sore ini penjenengan bisa rawuh dan nanti akan sedikit atau ya beberapa hal kita akan mencoba ya sharing ya. Kami ingin mengetahui beberapa hal dari informasi yang kita dengar tentang Mbak Novita ini terkait dengan ketugasan-ketugasan yang panjenengan harus emban itu baik yang bersifat ya kedinasan begitu maupun juga hal-hal yang bersifat rumah tangga dan sebagainya. Saya badhe kula awali menika untuk diskusi ringan ini. Mbak Novita ini tinggal di Babatan Baru nggih? Di Condong Catur. Ya, Padukuhan Kentungan. Padukuhan. Oh, ikut Kentungan. Iya, Babatan Baru ikut Kentungan. Nggih. Yang saya ketahui dari informasi juga panjenengan ini sebagai wakil ketua Badan Permusyawaratan Kelurahan sekarang. Ya, jadi dulu BPD ya? Ya, dulu desa. Sekarang BPK. Oh, nggak saya masih ketentau BPD. BPK. Ya, itu nomenklatur baru. Yang baru ya. Sudah di Perda itu ya, Pak ya. Badan Permusyawaratan Kelurahan. Untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Jenengan wakil ketua ya? Iya. Ada berapa wakil ketua Mbak BPD itu? Apa ya satu? Oh, saja. Satu. Ya. Nah, dari posisi jenengan Waka BPK itu berarti ketugasan yang jenengan emban seperti apa itu? Ya, kalau masalah ketugasan di sini langsung saja. Kaitannya ketugasan di Badan Permusyawaratan Kelurahan. Di situ saya memang diberikan amanah sebagai wakil ketua. Jadi satu dari 3 unsur pimpinan di Badan Permusyawaratan Kelurahan. Satu dari 3 unsur pimpinan, nggih. Unsur pimpinan itu kan ketua, wakil ketua dan sekretaris. Oh, sampai sekretaris ya. Ketugasan saya selaku wakil ketua ya otomatis selalu harus siap mendampingi Bapak Ketua dalam menjalankan ketugasannya. Intinya ya apapun yang beliau disposisikan kepada saya harus selalu siap. Laksanakan. Intinya seperti itu. Oh iya. Kalau masalah ketugasan atau pekerjaan, karena BPK itu kan sifatnya kolektif kolegial. Intinya semua dikerjakan bersama. Jadi kami hanya walaupun unsur pimpinan itu tidak serta-merta memutuskan segala sesuatunya sendiri gitu. Tapi kami tetap bersama-sama, hanya saja kami sebagai koordinator lah istilahnya seperti itu. Jadi namanya saja badan musyawarah, permusyawaratan. Dan yang namanya struktur itu kalau ketua kan keputusan harus bersama. Tidak dengan kepala. Jadi Waka itu anggota sekarang aturannya berapa Mbak? Dari ketua sampai anggota total berapa? Untuk kelurahan yang di atas 9.000 itu ada 9. Diwakili oleh 9 ya.
Kalau di bawah 9.000 kan hanya 7 orang. Condong catur berapa nggih? Condong catur itu kalau menurut data itu 50.000 itu data resmi ya. Kalau data yang tidak resmi bisa 2 kali lipatnya itu penduduknya. Ini data resmi itu 50.000, jadi kita masuk yang 9 orang. 9 orang, ya, mewakili sekitar 50.000 penduduk yang ada di Kelurahan Condong Catur. Betul, jadi 9 orang. Dari 9 orang itu ada persentase ada aturan nggak? Persentase laki-laki perempuan? Kalau sesuai dengan aturan, minimal harus 1 perempuan yang ada di BPK sebagai keterwakilan perempuan. Minimal ya? Minimal 1. Oh, 1. Jadi ada keharusan. Harus jadi minimal itu. Iya, minimal. Kalau di Condong Catur 4 perempuan, 5 laki-laki. Alhamdulillah Condong Catur itu. Yes. Jadi kalau BPK itu bisa semuanya perempuan. Bisa, karena minimal 1. Ya, tapi mustahil kalau semuanya laki-laki. Karena aturannya. Menangin yang ini. Saya bilang gitu. Jadi sekarang aturan itu kalau bisa diterjemahkan kan, itu mungkin 9-nya itu perempuan itu mungkin tidak istilahnya tidak melanggar aturan. Tapi kalau laki-laki semua nggak bisa. 1-0. Ini yang nggak aturan mungkin perempuan di sana. Soalnya bupati ini perempuan. Sebelum ada undang-undang ini ya dari atas. Dari atas. Baik, jadi kebetulan Condong Catur komposisinya begitu ya? Iya, lumayan itu perempuan terbanyak di Sleman itu, BPK-nya 4 itu, perempuan itu unsur paling banyak. Iya. Saya agak lupa ya, dulu proses seleksinya gimana BPK itu? Nah, BPK itu khusus untuk keterwakilan perempuan, karena saya sebetulnya juga dari unsur keterwakilan perempuan itu menjalani prosedur yang berbeda dengan keterwakilan wilayah. Berbeda dengan wilayah. Kalau kami yang dari keterwakilan perempuan merupakan kami bersaing dengan utusan-utusan istilahnya dari perwakilan organisasi perempuan yang ada di Kelurahan Condong Catur. Mereka mengajukan ada yang dari PAUD, ada yang dari PKK, kader kesehatan, KWT, agama mungkin tokoh agama gitu. Kalau dari wilayah kan memang sudah dipilih di wilayah. Di wilayah sudah selesai di wilayah, tinggal ngirim yang jadi siapa gitu ya. Kalau kami bertemu di atas di kelurahan istilahnya. Bertarungnya dengan 18 perwakilan yang lain. Sebelum jenengan masuk di lembaga ini, di kelurahan ini. Memang Mbak Wita ini aktif di organisasi-organisasi itu gitu. Ya pastilah ya, perempuan-perempuan yang di situ semuanya ada perempuan yang aktif. Saya sendiri di mana, Pak? Kader PKK. Saya juga kader kesehatan. Saya juga sebelumnya sudah jadi ketua Kampung KB di Kelurahan Condong Catur. Kampung KB ya? Ya. Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas. Berkualitasnya berencana itu dulu, sekarang. Tapi sebenarnya itu ya? Dulunya memang kampung keluarga berencana. Karena itu produk BKKBN ya. Tapi sekarang berkualitas. Sekarang jadi kampung keluarga berkualitas. Programnya apa saja itu? Apa ya sama dengan KB itu? Berkualitas ini? Berkualitas tuh lebih kepada sekarang kan tagline-nya Bangga Kencana nggih, pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Jadi keluarga berencana malah yang di belakang. Sekarang itu nggih. Sekarang yang diutamakan adalah pembangunan keluarga terkait dengan ketahanan dan kualitas keluarga. Untuk ketahanan dan kualitas keluarga. Untuk mencapai generasi emas. Itu ya, karena keluarga berencana dianggap sudah lumayan berhasil ya. Ya, sudah. Jadi saya mburi ganti ya. Sekarang menata keluarga itu yang penting. Jadi di sana, jadi jenengan ketua Pokja Kampung KB. Pokja Kampung keluarga itu. Saya juga ketua PKK di wilayah saya. Artinya di kampung kan, Babatan sana. BPK ini ada enggak semacam kayak kayak lembaga desa pemerintah kelurahan ini jam kerja dan sebagainya, Pak? Sebetulnya tidak. Tidak. Ya, tapi ada kesepakatan gitu. Ya. Nah, itu kapan saja itu harus kelurahan. BPK itu lebih mengacu kepada tata tertib yang mereka bikin sendiri. Bikin sendiri kan? Bikin sendiri. Sepakati ya. Kalau terkait dengan ketugasan kita punya 3 tugas pokok dari BPK, tapi itu tidak mengacu pada waktu. Tidak mengacu pada waktu. Istilahnya kapanpun monggo, yang penting tugasnya
diselesaikan. Makanya kalau BPKL itu kan PNS juga boleh, istilahnya pekerja aktif juga boleh gitu, karena jam kerja BPKL itu cenderung cenderung kondisional aja, dimana saat diperlukan itu monggo. Tapi untuk BPKL Condong Catur sendiri di dalam tata tertib kami menerapkan sistem piket. Ada piket. Ya, kami juga ada. Jadi tiap hari ada yang tiap hari masuk. Ada, Kemudian kami juga menerapkan ini rapat koordinasi setiap minggu. Koordinasi itu. Karena Condong Catur itu beda sama kelurahan lain. Gitu. Nek sampai seminggu kita nggak ketemu, nggak rapat, gaweane numpuk. Misalnya apa? Misalnya. Ya banyak sekali ya. Kalau sekarang ini kita baru persiapan Muskal RKPK. Muskal RKPK. Apa itu? Musyawarah. Musyawarah apa itu kalnya? Itu rancangan pembangunan yang ada di Kelurahan Condong Catur. Jadi kemarin Musduk ya, di tiap padukuan itu nanti naik untuk kami ambil sebagai bahan muskal. Kemudian agar bisa di Bangkal, kemudian dijadikan rencana APBK di tahun 2023. Gitu. Jadi kami mengawal anggaran untuk pembangunan yang akan dilaksanakan setiap N+1-nya. Atas dasar masukan dari harus tadi, jadi kita nggak bisa top down tapi nanti memang bottom up sistemnya seperti itu. Terus yang sudah masuk kalau Condong Catur karena kan kelurahan yang sudah masuk kota lah. Kebanyakan dari kampung-kampung itu, dari padukuhan itu yang banyak apa? Masukan usulan yang apa? Lebih ke fisik atau mungkin hal yang lain? Nah, ini mungkin perbedaan Kelurahan Condong Catur dengan kelurahan yang lain. Jadi memang bukan apa-apa ya, Pak Lurah kita itu selalu open minded terhadap apapun sesuatu yang baru. Nah, kita itu kan sekarang yang baru viral itu kan pembangunan non fisik. Non fisik, karena fisiknya lumayan cukup lah. Misalnya masalah stunting, pembangunan keluarga, hal-hal yang seperti itu. Dan saya juga lihat di tiap-tiap padukuhan ketika kami membersamai Musduk pun, warga atau tokoh masyarakat itu menyampaikan hal-hal itu sudah mulai fisik non fisik itu sudah seimbang. Istilahnya 50% 50%. Kalau dulu kan fisik paling fisiknya 90%, non fisiknya 10%. Tapi sekarang itu udah beda. Saya lihat di situ keterlibatan istilahnya perempuan itu juga sudah semakin banyak. Masuk. Jadi usulan-usulan terkait dengan non fisik itu biasanya saya ngusul ke ibu-ibu. Oh gitu ya. Bapak-bapak biasanya cuma jalan, jembatan, gitu ya. Tapi memang harus seperti itu menempatkan di posisi masing-masing. Artinya itu bagian dari indikasi kampung, masyarakat bahwa pemikirannya sudah semakin maju juga. Artinya untuk fisik dianggaplah sudah relatif cukup, sehingga yang ada hal yang lebih penting lagi adalah yang non fisik itu terkait dengan keluarga, tentang ketentraman keluarga itu kan butuh satu pemikiran itu. Mungkin nanti usulannya minta penyuluhan gitu modelnya. Misalnya seperti itu, pelatihan pelatihan apalagi sekarang kalau Condong Catur itu terkait dengan pembangunan tuh diplotkan per RW. Pembangunan diplotkan per RW. Jadi lebih turun lagi. Jadi lebih spesifik RW. Kadang satu padukuhan itu kan masing-masing RW itu kan sudah beda-beda. Dan lebih detail, Mbak. Jadi karena yang plotkan ke RW lebih detail dan lebih tahu persis. Lebih mengena apa yang dibutuhkan lebih mengena. Dan itu mungkin barangkali salah satu keunggulan Pak Reno mungkin kita bersama BPD, BPK-nya. BPD terus. Luar biasa. Ini perlu mudah-mudahan yang lain juga seperti itulah pemikirannya, bahwa kebersamaan kan itu sekarang kan kayak kemitraan kita harus bermitra. Jadi saling memberikan masukan itu harus sebagai teman baik. Teman baik yang saling mengingatkan, saling memacu, saling memberi semangat. Dan bersama-sama untuk membawa aspirasi dari masyarakat tadi. Yang paling penting itu. Baik Mbak Nurvita. Jadi itu dari sisi tadi keanggotaan di BPK. Tapi kalau tadi yang dari ketua kampung KB tadi, itu apa aja aktivitasnya? Aktivitasnya sebetulnya sudah dilakukan sejak dulu masyarakat di sekitar kita maksudnya kader-kader yang ada itu sudah melakukan
hal-hal yang terkait dengan kegiatan kampung keluarga berkualitas. Cuma sekarang itu dihimpun. Ini loh yang namanya Kampung KB. Tapi kegiatannya tuh sudah dari dulu sudah kita sudah ya, tinggal jadi seperti biasa itu kita lakukan. Sudah berjalan dulu malah, tinggal beri nama saja. Cuma nanti diplot-plotkan kan. Jadi ini kegiatan keagamaan, oh nanti masuknya di fungsi keagamaan. Oh ya. Misalnya kerja bakti, oh nanti masuknya di fungsi lingkungan. Lingkungan. Nah, pemberian bantuan masuknya di cinta kasih. Cinta kasih. Oh. Dan yang lebih penting dari keberadaan Kampung KB itu sekarang ada 2. Satu adalah rumah data terkait dengan data-data yang ada di Kelurahan Condong Catur. Data apa saja, baik kependudukan, baik data sosial kemasyarakatan maupun kelompok kegiatan. Yang kedua adalah inovasi kami itu adanya dapur sehat atasi stunting. Nah, sekarang itu kalau apa aja judulnya ada stunting. Itu pasti viral. Dan itu nanti untuk mencapai, maksudnya untuk menggapai anggaran itu biasanya juga di nomor 1 kan. Stunting. Ya, karena itu langsung loh arahan dari Bapak Presiden. Gitu ya, katanya 2024 zero stunting. Zero stunting artinya keluarga Rano. Dan Condong Catur jadi lokus stunting Kabupaten Sleman. Oh, Sleman ya. Jadi kita harus memang ngejar target itu. Iya, luar biasa nih. Jadi ya ini nanti akan bisa menjadi percontohan secara nasional lama-lama. Ya, kemarin kita bisa juara 2, Pak. Juara 2 di provinsi. Tapi walaupun juara 2 kita sudah di calling untuk bersiap-siap maju nasional. Ya, bersama dengan yang juara 1. Condong Catur terus-terusan dulu keluarga apa? Pak Sakir tuh keluarga apa? Keluarga harmonis. Harmonis Pak Sakir perumahan Condong Catur juga. Ini wah luar biasa. Ya, ini yang tadi. Karena ini ya seperti saya bilang, Pak Lurah kita kebetulan itu beliau itu selalu membuka jalan bagi warga atau istilahnya kader atau siapapun memang yang untuk berkiprah demi kemajuan kelurahan. Memberi kesempatan semuanya silakan itu monggo, apapun itu anggaran, kegiatan itu. Kemarin juga waktu Monef itu juga jurinya juga bilang kalau pendampingan terkait dengan anggaran itu lumayan luar biasa ya. Dibandingkan dengan kelurahan beberapa daerah. Artinya perhatian Pak Lurah, seorang lurah, kepala sekali kelurahan ini, Pak Lurah ini memang luar biasa. Karena pembangunan non fisik itu kan pembangunan investasi, Pak. Nggak bisa dilihat 1-2 tahun. Betul, ya. Dilihatnya 10 tahun, hasilnya 15 nanti, tahun ke depan. Dan kemungkinan besar beliau sudah nggak mungkin jadi lurah lagi. Tapi yang itu merasakan, tapi artinya masyarakat merasakan betul nanti. Artinya kebijakan sekarang ini akan membuat dampak besar nanti. Nah, itu yang menanam kebaikan di situ, Pak. Jadi keterbukaan beliau ini memang sangat positif ya. Artinya untuk memberi peluang, memberi kesempatan kader-kader ini untuk berbuat ya. Memang hidup memberikan ini akses istilahnya. Hidup ini memang harus berbuat tapi yang baik-baik gitu. Jadi Mbak Vita. Terus kesibukan ini di kelurahan jenengan sebagai mitra kelurahan. Nah, dulu orang mengatakan DPR kelurahan. Tapi sekarang mitra kok ya. Kita dengar jenengan masih punya aktivitas yang lain di luar itu yang mengarah kepada kegiatan bisnisnya. Kok sempat-sempatnya gitu loh. Apa Mbak yang jenengan tekuni dan dirintis apa itu? Usahanya. Sebetulnya begini ya Pak, bagi saya sendiri, ini suatu teori yang saya ambil dari pengalaman pribadi saya. Kita bisa fokus melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan apabila secara finansial kita itu sudah sudah nyaman. Gitu. Jadi sebenarnya itu nggak bisa dipungkiri. Iya, karena apa? Kalau kita itu sudah nyaman di situ di finansial, kita itu pasti akan ikhlas, akan amanah di tempat itu, di sosial kemasyarakatan yang tadi saya bilang. Jadi memang karena basic saya dari keluarga saya itu semuanya pengusaha, Pak. Betul. Dan kebetulan semua saya dan saudara-saudara saya kok tidak tertarik untuk menjadi orang kantoran. Iya gitu. Semuanya pengusaha semua, semuanya pengusaha semua.
bukan masalah, mungkin bukan masalah dinilai uangnya, tapi lebih kepada panggilan jiwa. Kan Panggilan lebih enak hati. gimana gitu Iya, kan. iya. Kita bisa jadi enjoy bos ya untuk iya. diri kita sendiri, Iya. kita bisa maksudnya tidak tergantung dengan orang lain. Iya, iya, iya. Betul. Saya sudah usaha itu sudah, pertama itu saya usaha di perikanan. Jadi saya itu berdagang ikan. Pedagang ya? Ya, pedagang ikan itu sudah 20 tahun. 20 tahun? Ya. Sampai sekarang masih berjalan? Masih. Ada yang jalankan ya? Ya, saya juga kadang nungguin ngawasi. Di mana? Di pasar Kolombo? Di pasar Kolombo. Oh, monggo silakan binara. Oh, iya, 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 iya. Itu ikan ya, itu segar yang sudah lama saya geluti. 20 tahun ya jelas sudah mengakar. Rasa dicabut. Itu terus ada yang lain katanya apa? Kuliner-kuliner? Ya, kebetulan kemarin itu sebetulnya saya juga tidak menyangka akan terpilih jadi anggota BPK. Jadi setahun sebelum saya terpilih itu saya dan keluarga itu berencana mendirikan warung kuliner. Di daerah Ngaglik. Kami namakan warung Nyamleng. Oh, soto Nyamleng. Warung Nyamleng. Warung Nyamleng. Di dalam ini menunya ada soto itu juga. Menunya itu lebih kepada menu prasmanan tradisional. Lebih ke prasmanan tradisional. Konsepnya juga sama. Gitu. Oh, itu yang letaknya daerah Pandanaran? Ya, itu kan baru, Pak. Dan momennya saya bilang tadi, jadi 20 ya? Di tahun 2020, 27 Mei. Nah, itu kan waktu itu masih mulai COVID baru. Awal-awal ya. Pesaing-pesaing kami kan yang sudah lama, pemain lama itu kan tutup. Mereka tutup. Nah, kami buka. Kami buka. Jadi mungkin itu awal-awalnya jadi opsi yang keterpaksaan Jadi orang-orang mau jajan di sana-sana tutup, tapi kan mungkin kami bisa menyajikan, bisa memberikan dilepas rasanya cocok, ngerasain cocok. Kami memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Karena kalau kita mengelola sebuah tempat kuliner, Pak. Apalagi saat ini tantangannya luar biasa. Apa Mbak? Nggak hanya rasa murah, nggak hanya harga murah, rasa enak. Medsosnya juga harus main. Oh, itu mainnya medsos. Ya udah nih, tak anggap aja nih warung Nyamleng. Warung Nyamleng gitu. Harjo. Monggo silakan. Mbak Vita, Muno Vita, Wakil Ketua Permusyawaratan Kelurahan Condong. Nanti semobar di mana-mana. Alhamdulillah mungkin nanti. Ada yang lain di samping Nyamleng? Masih ada juga. Juga join sama saudara juga. Saudara gitu ya? Kakak saya yang pertama. Kalau di Nyamleng itu dengan adik saya. Dengan adik, wah, omah kabeh. Iya, serumah semua. Itu ada di Catur Tunggal, RM Bang Rindu. Di mana itu? Catur Tunggal itu di Karanggayam. Di Karanggayam. Di dalam? Di dalam. Di dalam, tapi kalau di sana kan di dalam juga berjajar-jajar banyak. Iya, buat rame itu yang kalau dari timur itu ke Deresan Ngulon itu dua warung-warung nggak banyak. Terus ada lagi di Ngaglik itu yang paling baru kemarin Desember itu kami namakan warung Kulinan. Kulinan ya? Iya, itu konsepnya hampir sama dengan Nyamleng. Nyamleng, ya. Hanya saja sasarannya lebih ke anak muda. Di daerah mana yang terakhir? Ini di daerah Umbul, Lojajar. Lojajar? Iya. Jalan Umbul itu loh, Pak. Di Lojajar. Jalan Damai ke barat, nanti kita ke kanan, nanti barat jalan. Mungkin jenengan juga ada binaan-binaan, Mbak, di kegiatan-kegiatan kampung itu, remaja dan sebagainya? Kalau pada dasarnya semua kader kesehatan pasti melakukan binaan ya di wilayahnya masing-masing. Di wilayah masing-masing ya? Pasti itu. Kami pun juga istilahnya memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah. Itu kan memang menjadi kewajiban kami. Baik itu di sosial kemasyarakatan maupun di kesehatan. Itu pasti banyak sekali beragamnya. Bagaimana menciptakan lingkungan bersih, menciptakan suasana yang bisa nyaman dengan jam belajar, kemudian misalnya melakukan pendekatan kepada remaja agar terhindar dari hal-hal negatif. Persoalan-persoalan sekarang yang ruwet ini. Yang saya tahu juga dari informasi bagaimana Mbak Vita perannya tentang
masalah yang ini juga masalah yang pelik dan memang diperjuangkan oleh kaum wanita, yaitu tentang pengarus utamaan gender ya, atau gender lah, persoalan isu nasional. Monggo jenengan apa yang akan disampaikan tentang gender ini? Nah, kalau saya pribadi itu sebenarnya merasa beruntung ya berada di wilayah Condong Catur, di mana yang namanya pengarus utamaan gender itu sebetulnya sudah diimplementasikan sejak lama. Sudah lama sebenarnya ya. Cuma kan kadang masyarakat tidak tahu apa itu pengarus utamaan gender kan seperti itu. Mungkin contoh konkret apa ya? Sebetulnya gini, pengarus utamaan gender itu kan adalah sebuah langkah strategis langkah strategis baik itu berupa program ataupun kegiatan yang mengarah kepada tercapainya keadilan gender. Gender. Tapi kadang orang-orang tuh nggak tahu gender itu apa. Nah, gender itu biasanya lebih diartikan sebagai laki-laki perempuan. Ya gitu aja seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu. Gender itu kan sekarang kan luas. Ada laki-laki, ada perempuan, ada lansia, gender itu baik kaum inklusi lainnya kan gitu. Nah, masalahnya selama ini perbedaan yang istilahnya dirasakan di masyarakat terkait dengan apa ya bisa dinamakan menganaktirikan lah istilahnya isu gender itu. Jadi perempuan itu kita ngomong ke perempuan dulu perempuan atau kaum rentan lainnya itu masih diberi ruang yang sangat sedikit dalam berpartisipasi di pembangunan. Di pembangunan dalam hal gini, pembangunan itu tidak hanya penikmatan saja, tapi kan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kemudian baru penikmatan hasilnya. Ketika kami atau kaum perempuan, rentan marginal lainnya tidak dilibatkan dalam perencanaan, otomatis di pelaksanaan kami juga akan minim dilibatkan. Implementasinya, hasil dari pembangunan pasti akan sedikit yang menyasar pada kebutuhan kami. Mau nggak mau, pokoknya kudu manut sing tadi gitu ya. Itulah. Dengan adanya pengarus utamaan gender itu kan sekarang baik itu perempuan, dari awal, baik itu perempuan, baik itu kaum marginal, kaum rentan lainnya, itu kan diikutkan. Dari awal sudah diikutkan. Makanya sekarang kalau di musyawarah kalurahan di Condong Catur ada prosentase. Harus ada perempuannya. Harus melibatkan perempuan, harus melibatkan kaum disabilitas, harus melibatkan kaum yang rentan lainnya. Agar mereka semua bisa menikmati hasil tadi Ketika mereka melaksanakan ikut dalam perencanaan, ikut mengawasi pelaksanaan, di penikmatan kan mereka jelas akan ikut menikmati terakomodasi kebutuhan dia. Yang terjadi selama ini itu minim tadi ya. Jadi kadang-kadang para penikmat hasil tadi artinya gelem ra gelem wis padahal kan kita gini kadang sebetulnya bukan ini yang kami butuhkan. Kadang kan seperti itu. Karena perencanaannya nggak tahu bahwa ada yang orang lain yang membutuhkan seperti ini kan maka itu. Jadi di Kalurahan Condong Catur untuk kaitan dengan pengarus utamaan gender kan kemarin kami itu menjadi kalurahan sampel, artinya contoh. Percontohan. Di mana kami itu adalah kalurahan pertama di Indonesia yang sudah mengeluarkan perkal dulu peraturan kalurahan, dulu perdes terkait dengan benar-benar pengarus utamaan gender dan inklusi sosial. Itu harus pertama di Indonesia itu Kalurahan Condong Catur. Memang kami istilahnya memang ada pendampingan dari IDEA dan dinas tapi memang untuk mengarah atau membuat perkal seperti itu tidak semua kelurahan berani. Karena kan dengan adanya perkal berarti kalurahan tersebut harus konsen, menjalankan harus konsisten kan? Karena sudah ada payung hukumnya. Itu tantangan untuk karena ada payung hukum harus dilakukan. Untuk melakukan ada konsekuensi lain, harus ada anggaran. Beratnya di situ bagi teman-teman di daerah-daerah yang memikir juga. Misalnya tentang untuk fasilitas difabel itu kan juga butuh ini dan itu. Kemudian dengan ide-ide seperti itu kemudian sampai membuat peraturan kelurahan tadi. Ini dari pihak mungkin pemerintah dari kelurahan berarti kan pemerintah kabupaten ada ini enggak perhatian khusus Condong Catur membuat ini tadi pendampingan. Di pendampingan ada. Jelas.
kalau di Kelurahan Condong Catur sendiri, saya itu juga heran ya. Jadi memang saya balik lagi dengan luar biasanya Pak Lurah ini. Saya sendiri bukan maksudnya bukan fans beliau, tapi saya sebagai orang awam lah, orang awam atau warga Condong Catur biasa yang mengetahui sepak terjang. Beliau itu memang kegiatan di Condong Catur itu luar biasa. Terkait dengan hal ini, jadi hal implementasi perhatian seperti itu. Kesamaan gender itu beliau itu memang membuka lebar-lebar kesempatan akses. Nah, akses itu yang penting. Akses itu. Kita itu semua potensi ya, ada potensi kalau tidak diberikan ada akses gimana? Kita mau menunjukkan. Itu juga kami rasakan ketika kami sebagai perempuan-perempuan yang ada di Condong Catur. Ada 4 dukuh perempuan di Condong Catur. Di Condong Catur, oh iya termasuk Jawa. Terus tambah 1 pamong juga. Jadi Condong Catur itu termasuk lumayan banyak yang pamongnya perempuan itu. Stafnya juga banyak yang perempuan. Kan, gitu. Rekrutan yang baru juga ada kemana ya? Iya, kemarin mah perempuan semua yang Jadi memang berdasarkan kompetensi. Jadi bukan masalah laki-laki perempuan. Kompetensi kan, yang pas dan yang cocok dan yang bisa perempuan. Juga bukan berarti kami ini ingin meninggikan perempuan juga tidak, tapi paling tidak kan kalau kami diberikan kesempatan atau akses yang sama, kami bisa membuktikan kemampuan kami, itu kami itu juga bisa bersama-sama dengan para kaum laki-laki itu membangun masyarakat Condong Catur itu atau wilayah Condong Catur itu menjadi lebih baik. Artinya mampu kami dengan itu ya. Juga perempuan itu mampu. Memang betul kok. Jadi di berbagai daerah mungkin yang belum berpikir sampai secerdas Condong Catur ini, dalam arti sedetail Condong Catur ini. Sebenarnya contoh konkret di beberapa masyarakat itu ketika ada satu kegiatan tertentu, itu ketika serahkan ibu-ibu itu ya jalan. Artinya itu gak diimplementasikan ke yang lebih tinggi, itu contoh. Gak masalah. Yang penting aksesnya ada. Betul, si ibu-ibu yang di Lampung. Artinya itu kan menggambarkan. Hanya mungkin pengaruh tadi orang yang belum berubah ininya ya. Pemikirannya, mindsetnya itu masih karena kita masih menganut sistem patrilineal dong Pak. Itu pengaruh itu. Karena laki-laki memang harus di depan, laki-laki harus di atas, laki-laki harus gitu. Pengaturan porsi atau apa itu bukan. Artinya sudah dimulai Condong Catur ini mengawali bahwa perempuan mampu ternyata. Dan nanti mungkin ini berkembang dan mungkin isu ini menjadi isu yang besar nasional, daerah lain mungkin bisa untuk mencoba ini. Intinya dari pengaruh kesamaan gender itu selain hal yang kodrati, laki-laki perempuan itu bisa berbagi peran dalam hal apapun. Selain yang kodrati ya Pak. Selain yang kodrati yang kodrati kan jelas nggak bisa. Imam yang masjid Selain hal yang kodrati, laki-laki perempuan itu bisa berbagi peran dalam hal apapun. Itu yang memang harus bisa kita terima. Lebih-lebih oleh kaum laki-laki. Tapi Pak, saya sampai saat ini bisa mencapai hal seperti ini kalau tidak ada dukungan dari laki-laki juga nggak bisa loh Pak. Jelas, pasangan itu kan juga menentukan tetap ciloko. Orang gue ya ciloko. Ibu-ibu kalau nggak didukung bapak-bapak kan kita nggak bisa minggring. Mau konsen gimana ngurusi masyarakat? Pulang-pulang bapaknya merengut. Piringnya pecah kabeh. Betul Mbak ya, saya setuju. Jadi ini satu hal menarik sekali, rintisan pengaruh utamaan tadi gender dari Condong ini, Condong Catur ini saya kan sudah viral ini apa yang dilakukan jenengan dan teman-teman didukung. Dukungan dari di situ top leadernya itu sangat penting. Kepedulian lurah di sini kan sangat akses tadi kan, sehingga membuat aktivitas itu menjadi mudah. Dan dengan mudah itu idenya muncul terus. Nah ini yang kolaborasi yang bagus nih. Karena kalau saya itu ngobrol ringan dengan Pak Lurah itu, kadang saya ngobrol-ngobrol masalah apa aja itu, beliau juga ngendiko bilang, nek saya Mbak intinya buat baik dan majunya masyarakat. Itu penting. Itu inti. Jadi apapun yang kita minta, apapun yang kita sampaikan, selama ada 2 hal itu maju masyarakat, kebaikan itu buat berupaya
membuka akses itu ya. Enggak, maksudnya tidak terhenti pada periode beliau saja. Jadi yang saya namakan investasi tadi, beliau juga nggak berpikir ini yang sesuk panen sopo wis monggo, penting saya niatkan untuk kebaikan. Itu investasi yang luar biasa, membuka kebaikan itu kapan-kapan akan dipanen itu. Iya. Nah, gini Mbak, mungkin bagian-bagian closing ini ada apa pesan-pesan kepada seluruh warga mungkin monggo. Ya, kaitannya dengan apa ini? Saya mungkin lebih menyoroti terkait dengan pengarusamaan gender saja. Ya, boleh. Tadi saya minta nyuwun kepada masyarakat, karena bagaimanapun walaupun di Kelurahan Condong Catur ini sudah sangat terbuka, tapi kan pasti ada beberapa tokoh-tokoh atau simbol-simbol dari masyarakat itu yang masih belum paham apa itu pengarusamaan gender. Perlu pemahaman tentang pengarusamaan gender walaupun tokoh. Jadi yang seperti yang saya sampaikan, selain yang bersifat kodrati, tolong percayailah bahwa laki-laki perempuan ataupun bisa berbagi, ataupun kaum rentan yang lainnya itu bisa berbagi peran dalam hal apapun. Itu dan ini yang memang kami butuhkan itu kan keterbukaan, penerimaan pemikiran akan hal tersebut oleh tokoh-tokoh masyarakat, karena sounding dari mereka yang sangat kami perlukan. Betul. Jadi siap berbagi. Mungkin ada lagi satu hal lagi mungkin. Kalau kaitannya dengan khususnya perempuan, perempuan yang ingin berkiprah di sosial kemasyarakatan. Jadi kalau saya menilai itu kan sebetulnya bukan kewajiban kita. Jadi kewajiban kita itu yang pertama adalah kita harus bisa nyaman dulu di dalam keluarga. Berarti boleh saya tarik tadi kaitan kuliner pasti harus dan kuliner. Kita boleh berkiprah di sosial kemasyarakatan, tapi kita harus tahu poin pokok penting kita bahwa keluarga ada itu yang lebih penting dulu. Jadi kita nggak mungkin kita mencurahkan waktu, mencurahkan tenaga pikiran buat masyarakat kalau keluarga kita sementara sendiri masih di rumah bisa kacau. Itu pesan saya buat perempuan-perempuan Condong Catur. Jadi harapan kami ketika mereka mencurahkan tenaga pikiran untuk kebaikan Condong Catur bisa ikhlas, bisa amanah, tidak terbebani hal-hal yang XX lagi. Berarti kuatkan di rumah ini kuncinya kuatkan di rumah. Kalau sudah kuat, ayo perbanyak untuk masyarakat apapun sehingga diniatkan ibadah. Nah, diniatkan ibadah sehingga kerjanya menjadi ikhlas, nyaman dan seterusnya. Ini saya kira kunci penting yang perlu diviralkan begitu ya. Kuatkan dulu di rumah, kemudian berbuatlah sebanyak-banyaknya. Yang kedua tadi pendampingan tadi penting. Jadi apapun hebatnya, kalau perempuan ya butuh laki-laki itu. Jelas. Dan sebaliknya kan itu. Sambungnya lagi tetap pendamping itu penting, motivasi dan sebagainya. Saya kira itu Mbak Vita luar biasa sore ini 3 hal ini kuliner. Keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Kelurahan. Ya ini juga yang ketiga menyangkut yaitu pengarusamaan gender. Jadi begitu kaum wanita ini ternyata bagaimanapun kaum wanita itu bisa diajak berbagi selain yang kodrati tadi. Oke, usung bakor yo. Mau bisa, saya juga bisa. Di sini kapok. Masih mudah-mudahan ini jadi ilmu yang manfaat. Amin. Mudah-mudahan usaha jenengan semakin sukses. Amin ya rabbal Ketugasan jenengan semakin amanah. Kemudian di masyarakat juga semakin bermanfaat. Amin. Itu yang paling penting. Hidup ini bermanfaat. Dunia akhirat insyaallah. Amin. Demikian Mbak Vita dan terima kasih teman-teman Babe mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Lain waktu kita kupas yang lain. Siap. Nah, ini kuliner tadi belum rampung. Enaknya langsung di lokasi. Nah itu yang saya tunggu kapan Begitu terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa penonton yang saya hormati, saya cintai obrolan kita dengan Mbak Vita atau tepatnya Mbak Novita Savitri. 3 hal beliau ini sebagai pengusaha kuliner, kemudian juga berperan di Badan Permusyawaratan Kelurahan, bahkan wakil ketuanya. Yang ketiga juga
penggerak tentang kewanitaan tadi, pengaruh utamaan gender tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya yang membersamai beliau ini. Kalau ada kurang dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan salam manfaat.